Ia ditinggal istri karena lumpuh. 3 tahun kemudian, balasannya buat mantan istri menyesal. Wanita ini bercerita, "Namaku Mari, nama samaran, dan sekarang sudah berumur 30 tahun. Mantan suamiku, sebut saja namanya Heri, adalah teman sekolah saat aku SMP. Ia termasuk anak yang paling pintar di kelas, sementara aku adalah anak yang paling kurang di kelas. Namun, aku memiliki paras yang cantik dan itulah satu-satunya kelebihanku. Dengan penampilan parasku, mendapatkan hati seorang pria tentu bukanlah perkara yang sulit. Aku kemudian mencoba mendekatinya dan akhirnya membuat Heri jatuh cinta padaku. Kami pun berpacaran. Banyak teman-teman di sekolah yang iri padaku karena bisa mendapatkan Heri. Setelah lulus SMP, aku tidak melanjutkan ke SMA karena harus mencari pekerjaan. Tapi Heri tetap melanjutkan pendidikannya. Meski demikian, kami masih tetap kontak dan melanjutkan hubungan kami. Saat masuk ke perguruan tinggi, Heri pergi ke kota lain dan menjadi sangat sibuk sehingga komunikasi kami pun semakin jarang. Di saat itulah aku berpikir kalau aku sepertinya hanya membuang-buang waktuku saja dan sudah tidak bisa bergantung padanya lagi. Bagaimana bila ia di sana menemukan tambatan hati yang lain, sementara aku di sini hanya butuh menunggunya? Akhirnya aku memutuskan untuk mencari pacar baru tanpa sepengetahuannya. Namun aku merasa kalau tidak ada laki-laki yang sebagus Heri dan ia lebih bisa diandalkan. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Heri kemudian bekerja di sebuah perusahaan besar dan bisa membeli sebuah rumah. 2 tahun kemudian, akhirnya kami pun menikah. Sampai suatu hari, setelah 1 tahun pernikahan kami, tak disangka tiba-tiba aku mendapat telepon dari sebuah rumah sakit yang mengatakan kalau Heri mengalami kecelakaan. Ia mengalami luka serius di bagian kepalanya sehingga tubuhnya pun akan menjadi lumpuh. Seperti disambar halilintar, aku pun segera pergi ke rumah sakit dan melihat kondisinya. Kepalanya memang mengalami luka parah dan nampak ia juga akan bermasalah pada kondisi mentalnya. Rasanya aku tidak bisa kalau aku yang cantik dan masih muda ini harus menghabiskan sepanjang hidupku mengurus suami yang cacat dan tidak bisa bekerja lagi. Jadi aku putuskan untuk menceraikannya saja. Begitu ia keluar dari rumah sakit, aku langsung memberinya surat cerai. Saat itu, ia langsung menangis, namun aku sama sekali tidak sedih. Aku kemudian mencari pria kaya yang lain, tapi pada akhirnya mereka semua selalu mencampakkan setelah bosan denganku. Memang tidak ada yang memperlakukanku sebaik Heri. 3 tahun kemudian, aku mendengar kabar kalau Heri akan segera menikah lagi. Hal ini tentu saja membuatku terkejut. Kok bisa ada wanita yang mau menikah dengan pria seperti itu? Aku pun penasaran dan berencana akan menghadiri pesta pernikahannya. Saat datang ke pesta pernikahannya, aku sangat terkejut. Pesta itu ternyata dilaksanakan di atas sebuah kapal pesiar dan seumur hidup aku belum pernah melihat pesta semewah itu. Dan yang paling membuat aku kaget adalah pengantin wanitanya ternyata lebih cantik dariku. Setelah bertanya-tanya, ternyata Heri rutin menjalani pengobatan hingga kini tubuhnya sudah pulih. Sementara wanita yang sekarang menjadi istrinya adalah teman kuliahnya waktu dulu. Wanita itu terus mengejar-ngejar Heri, tapi ia menolaknya karena saat itu Heri sudah berpacaran denganku. Setelah kami menikah, ternyata wanita itu belum menyerah. Ia masih mencintai Heri seperti sebuah emas. Heri memang orang yang pintar, meskipun kepalanya bermasalah karena mengalami kecelakaan, tapi ia mencari dokter terbaik untuk mengobatinya. 2 tahun setelah itu, Heri pun pulih sepenuhnya dan menjalani hidup yang baru bersama wanita itu.
Saat aku memikirkan hal ini, air mataku pun mulai bercucuran. Aku sungguh sangat menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Harry sudah bukan lagi milikku, dan aku pun tidak akan mencarinya lagi. Aku akan melewati hidup ini seorang diri.